Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya leluhur mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ustadz Idrus Romli mengatakan ada kitabnya namanya kitab Al-Burqatul Musiqah, Tabaqatul Khawas. Iya ada, tapi itu ada di abad ke-9. Pengakuan yang baru ada setelah 550 tahun orangnya meninggal dunia. Kalau pengakuan sebagai turunan Nabi dari nama Ahmad bin Isa yang katanya namanya Ubaid, sedangkan kitab nasab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya menolak, maka berita ini adalah ma khalafal haqqa, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, fahada yuraddu, maka ini harus ditolak. Yang ketiga, nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan kesimpulan kebenaran kajian kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah banyak ditulis. Dari mulai saya menemukan mulai abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, bahkan ke-9 Hijriah pun kitab-kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan keturunan Ba'alwi dan leluhurnya sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disebut sebagai seorang keturunan Nabi, bahkan sosoknya saja tidak ada yang menulis. Mereka mengaku Ubaid ini mujtahid mutlak, ulama besar. Dia wafat 383 Hijriah. Tetapi kitab-kitab biografi ulama, kitab-kitab sejarah yang ada pada masa Ubaid ini sama sekali tidak menyebutkan sosok Ubaid ini pernah ada di Yaman. Maka saya menyebutnya dia ahistoris atau fiktif, orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa padahal orangnya ora ono. Hanya ditulis saja. Kita pun sekarang ini bisa saja, supaya kita ditulis sejarahnya, leluhurnya hebat, kita bikin siapa kakek kita, kemudian kita tulis kakek kita adalah orang yang merancang nama Indonesia. Sebelumnya nama Indonesia tidak ada, yang merancang itu kakek saya. Ya sekarang orang nggak ada yang mau percaya, tapi 300 tahun lagi itu kitab itu kalau ditemukan orang akan jadi manuskrip. Apalagi kalau berita yang sama belum ada ditulis, karena tidak ada yang mau ngaku-ngaku seperti kita, maka masa depan itu akan milik kita yang mau menulis hari ini dengan tulisan tentang leluhur kita. Padahal yang berjuang adalah Pak Karno, yang berjuang Muhammad Hatta, yang berjuang adalah Syahrir. Tapi nama Soekarno, nama Hatta, nama Syahrir bisa hilang dalam sejarah kalau hari ini tidak ditulis sejarahnya bahwa dia yang membaca proklamasi, bahwa dialah yang mengusahakan ber-Indonesia. Tapi ada orang yang hari ini mau menulis, maka 100 tahun kebetulan yang ditemukan adalah bukunya dia, maka nama Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya akan hilang dari sejarah. Mohon maaf Kiai, berarti titik persoalannya adalah dari Sayyid Isa, Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah sahih. Ya, itu sesuai dengan kaidah kitab nasab. Kemudian jadi pertanyaan kawan-kawan, apakah kitab nasab itu harus sesuai seperti halnya kaidah dalam mustalah hadis? Karena ada beberapa ustadz ataupun kawan-kawan yang tetap membantah kalau sudah masyhur di kalangan orang menyatakan bahwa si fulan
adalah anaknya fulan, itu kamu nggak boleh membantah gitu. Innan nasaba mimma yasbutu bitasamu'i illa ayyasbuta ma yukhalifu. Ini adalah ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, bahwa nasab itu boleh tetap, boleh sahih dengan hanya mendengar, illa kecuali ayyasbuta ma yukhalifu, telah ada yang menentangnya. Misal, orang yang ada di Karanganyar taunya bahwa Samlawi anaknya Sajiman, padahal ini anak angkat. Gak ada yang tahu bahwa dia ini, Samlawi ini, anak angkatnya Sajiman, karena dia datang dari Jakarta, 18 tahun di Jakarta, pulang-pulang bawa anak namanya Samlawi, Pak Sajiman ini. Pak Sajiman mengaku Samlawi anaknya. Tentu orang sini akan mengenal Samlawi ini sebagai Sajiman. Itulah dikenal, itu namanya syuhrah wal istifadah, masyhur. Tapi kalau tiba-tiba datang tetangganya dari Jakarta ke Karanganyar mengatakan, Kiukit, sebenarnya ini Sajiman bukan anaknya, ya, Samlawi bukan anaknya Sajiman, dia anak angkat, anak tetangganya yang meninggal dunia di rumah sakit, kemudian diingung, dijadikan anak angkat oleh Pak Sajiman. Maka syuhrah istifadah di Karanganyar itu tertolak oleh kesaksian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Begitu. Oke, jadi dari Sayyid Ahmad bin Isa ke Rasulullah sahih. Sahih. Dari Abdullah atau Ubaid atau nama yang lain ke bawah tidak sahih. Ini punya saya. Ya, monggo tadi sudah disiapkan. Ada beberapa kawan ustadz daerah sini yang dia berpikir begini. Itu kan zaman dulu nggak ada akte, nggak ada catatan sipil. Tidak ada akte dan tidak ada dukcapil, tapi sudah ada penulis kitab nasab. Mungkinkah orang terkenal zaman itu anaknya tidak dicatat semua? Karena tidak misalnya, mungkin. Tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan tidak mungkin? Karena di abad ke-6 kitab As-Sajaratul Mubarakah telah menyatakan tidak ada lagi. Fa Ahmad bin Isa al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin, Muhammad, Ali wa Husain. Itu cara ulama mengibarahkan dengan jumlatun ismiyatun, itu adalah tadulu alal hasri. Jadi ulama nasab telah mempunyai sebuah metodologi apabila dia mengibaratkannya itu dengan jumlatun ismiyatun, hadhihi tadulu alal hasri, bimakna annal aulada lahu munhasirun fi tilkal adad, fi dalikal adad, bahwa anaknya cuma yang diberikan itu saja. Berapa? 3. Tidak mungkin ada lagi karena sudah dihasar oleh kitab As-Sajrah Al-Mubarakah yang dikarang tahun 597 Hijriyah. Siapa pengarangnya? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Jadi itu istilahnya terjadi ijma di antara ulama pakar nasab gitu. Tidak perlu ijma. Nasab itu bukanlah seperti fikih. Oh gitu ya. Sekarang ada nggak nama Ubaid disebutkan oleh kitab lain? Tidak ada sama sekali. Yang nyerempet misalnya? Nggak ada. Dari mulai abad keempat kitab Silsilatil Alawiyah, nama Ubaid tidak disebutkan. Dari kitab abad kelima Takhdibul Ansar karya Al-Ubaidili, kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Ibu Toba Al-Mazdi karya Al-Umari tidak menyebutkan. Kitab abad ke-6 As-Sajrah Al-Mubarakah, kitab abad ke-7 Al-Asili, kitab abad 8 Sabatul Musan dan lain sebagainya, sama sekali. Bahkan di abad 9 sendiri Ibnu Inabah dalam kitabnya adalah itu kitab Ibnu Inabah, itu abad 9 sendiri Ibnu Inabah tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka ketika ada berita di abad selanjutnya yang menyebutkan Ahmad ini punya anak Ubaid, hada maudhu'un mukhtalaqun, dibikin-bikin.